Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari yaitu soal P3K, yaitu update teknis pedagogik ya teman-teman. Dimana kali ini admin memberikan quiz yaitu belajar yang fokus akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini lebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warhamhu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa lulus dalam tes P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung ya teman-teman, yaitu bagian satu ini kita membahas yaitu kompetensi teknis. Yang mana kemarin itu banyaknya request ya. Kita di admin disuruh untuk membahas yaitu modul yang mana terdapat di dalam SIM PKB ya. Kali ini admin akan membahas. Langsung saja ke soal nomor 1, yaitu disediakan 2 magnet dan vakum. Siswa melakukan percobaan tarik menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah, maksudnya komponen tujuan pembelajaran yang kurang. A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience dan E. Degree. Ya, di sini jawabannya yaitu degree ya teman-teman sekalian. Yang mana degree ini langsung kita bahas ya. Yaitu kunci jawabannya itu adalah E ya. Yaitu yang dimana degree ini merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Itu ya. Ingat ya, tingkat penampilan yang diterima. Kalau yang audien nih peserta didik, kalau behavior itu merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Kalau condition itu persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Kalau degree itu adalah merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Ya, lanjut ke soal nomor 2. Yaitu media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar, C. Potongan artikel, D. Media cetak, D. Peta persebaran wilayah banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Ya, langsung kita bahas ya teman-teman sekalian. Jawabannya adalah C teman-teman, yaitu potongan artikel di media cetak. Media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir. Jadi anak-anak itu kita suruh kita menggunakan artikel ya, potongan artikel. Dan di sini pilihan media yang cocok itu adalah pilihan media yang paling lengkap. Prioritas dari simulasi peran atau audio visual atau audio yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran tersebut. Terus yang nomor 3 itu ada media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi. Ya, jadi di sini nampaknya di SIM PKB ini dia langsung mengarah ke kehidupan saat ini ya pedagogiknya. Yaitu A. Potongan artikel media cetak, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Langsung teman-teman, yaitu kunci jawabannya adalah ya C ya teman-teman sekalian. Yang mana audio visual ya C ya, tayangan berita di televisi. Ingat ya, media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi. Jadi kita ambil yaitu di audio visual, langsung dua-dua kita ambil semua, yaitu tayangan berita di televisi, audionya dapat dan juga visualnya itu dapat juga ya teman-teman. Nomor 4. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Hal ini sesuai dengan prinsip ya, di sini A. terbuka, B. menyeluruh, C. bermakna, D. adil, E. objektif. Ingat ya, prosedur dan kriteria yang jelas tidak dipengaruhi subjektivitas apapun.
teman-teman sekalian kemarin itu sudah admin bahas ini ya. Jadi jawaban yang pas adalah E ya teman-teman, yaitu objektif. Penilaian objektif yaitu, nah di sini banyak sekali ya prinsip penilaiannya. Prinsip penilaian objektif itu berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Maksudnya di sini subjektivitas penilaian itu misal guru Andi menilai memberi nilai 90 kepada Ani karena Ani itu adalah keponakan dia. Tetapi kalau yang apa namanya itu sudah itu dari ini nilainya tinggi tapi direndahkan dan nilai Ani dinaikkan, itu penilaian secara telah melanggar penilaian secara objektif ya. Jadi subjektivitas itu maksud yaitu penilaian itu dari hati langsung dinilai seperti itu ya. Baik sekali ya, terpadu, menyeluruh. Ini ya teman-teman sekalian kita bahas. Yaitu kalau sahih itu berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kalau objektif itu berarti penilaian didasarkan pada prosedur tadi ya. Kalau nomor 3 itu adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, dan gender. Ini dikelompok-kelompokkan seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu kita sebagai guru. Terus ada terpadu. Terpadu itu artinya penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Terpadu namanya. Kalau menyeluruh dan berkesinambungan itu berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek, yaitu seperti kompetensinya dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai untuk menentukan perkembangan kemampuan peserta didik. Banyak sekali ya, sistematis ada, beracuan kriteria, dan 9 itu akuntabel. Kalau akuntabel itu kita harus mempertanggungjawabkan penilaian yang kita beri seperti itu. Terus sini ya teman-teman, nomor 5 ini Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Beracuan kriteria. Ya, jawabannya adalah A ya teman-teman sekalian, yaitu sahih. Yang mana sahih ini adalah mengadakan, yaitu seorang guru olahraga mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah sahih. Sahih tadi artinya ini tadi teman-teman sekalian, benar-benar diambil dari, nah ini ya, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi kemampuan yang diukur itu seperti praktik tersebut ya, kemampuan siswa itu tersebut. Lanjut ke soal nomor 6. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Ingat, banyak diambil penilaian. Dalam hal ini Bu Linda telah menerapkan prinsip penilaian A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Beracu kriteria. Ingat ya, di sini banyak tadi ya. Yang jawabannya yang paling pas adalah ya C teman-teman. Mana C ini menyeluruh. Ini ya, teman-teman harus tahu teknik dia menggunakan siswa selain hasil lukisan. Ingat ya, membuat lukisan sudah itu selain dari hasil lukisan itu teknik dalam menggambarnya, cara menggunakan alatnya, perlengkapan, juga sikap dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Jadi itu yang dinamakan dengan menyeluruh ya. Ini ya pembahasannya. Menyeluruh itu dan berkesinambungan itu berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Terus nomor 7. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangun Harjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian, ya ingat ya, yaitu prinsip penilaian objektif ya teman-teman sekalian. Dia sudah melanggar prinsip penilaian objektif. Jadi di mana pembahasannya sini ya. Kalau objektif itu berarti penilaian didasarkan pada prosedur atau kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjek penilaian yang lain. Maksudnya subjek itu tidak individual seperti itu yang menilai. Itu ya, mungkin sudah paham teman-teman yang ini. Terus nomor 8 itu, hari ini
Diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian ... Yang dilakukan Pak Rendra tersebut tidak memenuhi prinsip penilaian apa? Ingat ya, dia mengelompokkan yang seperti admin sebutkan, yaitu adil ya teman-teman sekalian. Yang mana adil ini maksudnya yaitu penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik dikarenakan berkebutuhan khusus serta berbeda latar belakang agama, suku, budaya, dan dari standar sosial dan ekonomi. Jadi Pak Rendra itu mengelompokkan 10 orang itu mengerjakan. Jadi kita tidak tahu apa mungkin dari nomor ganjil itu bisa mengerjakan nomor genap, yang nomor genap itu bisa mengajarkan nomor ganjil, seperti itu. Jadi penilaian itu tidak adil karena siswa itu kita tidak melihat kemampuannya keseluruhan ya itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut ke soal nomor 9. Di sini ada hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal tersebut yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian apa? A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracu kriteria. Jadi jawabannya ya A ya teman-teman sekalian, yaitu A. Adil, yaitu ketidakadilan dalam pengerjaan siswa. Jadi siswa itu seharusnya tidak boleh nomor bebas seperti ya, memilih 7 nomor soal dari 10 soal. Harusnya dikasih 10 semua seperti itu. Jangan yang bisa-bisa saja ya. Jadi kita tidak tahu kemampuan anak itu di mana seperti itu. Nomor 10. Pagi ini penyerahan raport untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian raport, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan mengurutuh karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengelolaan nilainya dari nilai harian, PTS, PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian. Ya, prinsip penilaian subjek ini ada adil, objektif, menyeluruh, sistematis, dan akuntabel ya. Jadi di sini akuntabel ya teman-teman, yaitu CE ya. Akuntabel ini yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan ya. Seorang guru itu harus mencatat semua. Makanya guru itu diminta ada namanya buku catatan penilaian. Terus, dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. A. Sistematis, B. Beracu kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jadi jawaban yang paling pas adalah ya B teman-teman, yaitu beracu kriteria. Ingat ya, penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi. Ingat ini ya, rubrik. Dia bikin rubrik, sudah itu ada berbasis kriterianya, dia bikin penilaiannya. Yaitu penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi sudah ditetapkan oleh Pak itu tadi dalam melakukan penilaian tersebut. Terus nomor 12, dalam setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan, maksudnya ya. A. Sistematis, B. Beracu kriteria, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jadi nomor 12 ini ya C, yaitu terpadu, yaitu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi ya. Ingat ya, yang menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Itu ya teman-teman kalau yang terpadu ya. Harus nomor 13. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian. Nah, itu intinya penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian sistematis, terbuka, terpadu, sistematis, akuntabel. Ingat ya, menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester
Ingat, namanya adalah terbuka ya, B teman-teman sekalian. Yang mana terbuka itu menjelaskan semua jenis teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir. Itu jadi yaitu menjelaskan kepada anak-anak apa yang kita tujuankan, apa yang kita nilaikan seperti itu ya. Guru harus seperti itu. Ada yang dinamakan dengan silabus tersebut ya. Terus nomor 14. Langsung ya di sini ya. Nomor 14 ini perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butiran soal tersebut ya, jelas C teman. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan itu ya. Jadi indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah atau LOTS-nya tidak dapat ya. Low order technique skill. Jadi dia itu tidak HOTS ya. Itu yang dinamakan dengan, ingat ya, di sini ada C1 mengingat, C2 itu memahami, C3 itu menerapkan ya. Teman-teman harus tahu saja C1 mengingat, C2 itu memahami, C3 itu menerapkan. Jadi kita harus HOTS ya. Ini ya. High order thinking skill. Kalau C4 itu menganalisis, sudah bisa dia membandingkan. Kalau evaluasi itu kita menyimpulkan, dan nomor 6 itu dia sudah bisa menciptakan atau buat grafik hubungan seperti itu ya. Langsung nomor 15. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, dan E. Kumpulan siswa. Jadi di sini jawabannya A teman-teman sekalian, yaitu A itu kumpulan hasil karya siswa. Portofolio itu adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Itu ya teman-teman. Lanjut ke nomor 16. 16 ini untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam. Jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Tes sederhana, dan D. yang sangat kompleks, yaitu B ya teman, yaitu tes uraian terbatas. Yaitu di sini ada ya, untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam. Jadi kita itu harus membuat uraian terbatas, jadi tidak melebar kemana-mana ya jawaban dari anak-anak kita. Itu kan banyak kita lihat kan, ini ya uraian terbatas itu ya, atau terstruktur. Contohnya sebutkan, jelaskan, sebutkan 5 komponen seperti itu ya. Kita menyebutkan seperti itu. Silakan teman-teman baca dulu ini ya. Kalau uraian terbatas atau bebas itu seperti ini. Coba jelaskan perbedaannya. Jelaskan perbedaan antara rukun wajib haji seperti itu. Bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan itu ya. Jadi ada pembatasnya seperti itu. Nomor 17. Dengan menilai hasil free test, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Ingat ya. A. Mengerjakan seluruh materi sesuai dengan kurikulum, penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Ingat ya, bahwa 3 dari 8 soal diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Itu ya kata kuncinya ya. Yaitu jawabannya adalah C teman-teman, yaitu materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu dikerjakan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Itu karena waktu untuk mengajar materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Lanjut ke soal 18, yaitu dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan sumatif. Perbedaannya adalah cukup materi yang bentuk soal dan waktu pelaksanaan, cukup materi, cakupan materi dan pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jawabannya di sini adalah C teman-teman, cakupan materinya dan waktu pelaksanaan. Nah, sumatif yaitu penilaian ulangan harian. Tes sumatif itu contoh penilaian akhir semester.
Jadi teman-teman sekalian, kita bahas 18 soal ini dulu. Nanti bagi teman-teman yang ingin melanjutkan tentang pedagogi ini, silahkan komen di bawah. Kita lanjut membahas tentang soal pedagogi ini. Lebih dan kurang amin mohon maaf. Semoga kalian lulus dan terus PDGK ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.